Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Palangkaraya jurusan Usuluddin, Prodi Ilmu Quran Tafsir. Nama saya Rim Rahimah. Dan nama saya Muhammad Amin Badali. Dalam video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode pembelajaran Al-Quran dengan dosen pembimbing, yaitu beliau adalah Dr. Taufik Warman Mahfuz LC MTHI. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang metode Mafazah. Nah, yang pertama adalah metode Mafazah itu, yang pertama karakteristik yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah, yaitu di sini untuk bisa membaca Al-Quran kita hanya perlu mengetahui huruf hijaiyah dan tanda baca. Tanda baca itu adalah syakal atau harakat atau dab. Yang kedua adalah pengenalan huruf hijaiyah berdasarkan bentuk huruf, yaitu adalah sendirian, di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Yang selanjutnya adalah huruf hijaiyah dikenalkan berdasarkan klarifikasi bentuknya. Huruf tidak bertitik, huruf dengan 1 titik, huruf dengan 2 titik, huruf dengan 3 titik, dan huruf dengan bunyi vokal O. Tidak untuk abjad. Jadi abjadnya tidak disebutkan, tapi dalam klarifikasi bentuknya yang bertitik atau tidak. Nah, terus huruf hijaiyah dibaca sesuai makhrajnya, yaitu nanti akan dibahas. Yang selanjutnya adalah huruf hijaiyah dikenalkan bunyi hurufnya ma, mi, mu, bukan nama hurufnya, yaitu mim. Jadi cara menyebutkannya, dikenalkannya adalah dengan ma, mi, mu, bukan dengan hurufnya mim. Nah, terus huruf-huruf yang memiliki kemiripan bentuk dijelaskan bedanya. Nanti ada huruf-huruf yang mirip bunyinya seperti ain atau a. Nah, itu dibedakan. Selanjutnya adalah huruf-huruf yang memiliki kemiripan bunyi dijelaskan bedanya. Selanjutnya adalah setelah bunyi huruf hijaiyah dikuasai, ma, mi, mu, nama huruf mim dikenalkan untuk membaca fawatih suwar, yaitu seperti alif lam mim. Nah, itu contohnya. Nah, terus Selanjutnya karakteristik yang kedua, tanda baca. Huruf hijaiyah dibaca dengan 1 bunyi vokal A, yaitu ja, ma, ka. Selanjutnya i, yaitu ji, mi, ki. Lalu u, ju, mu, ku. Lalu praktik membaca surah Al-Fatihah dengan vokal A, yaitu ba, sa, ma, a, la, ha, a, la, ro, ha, mana. Selanjutnya vokal i, bi, si, mi, i, li, li, hi. Lalu vokal u, bu, su, mu, u, lu, hu. Tanwin dikenalkan sebagai lanjutan vokal a, i, u. Memperkenalkan tanda baca sukun sebagai tanda baca mematikan huruf dengan membuang bunyi vokal pada huruf. Semisal ba menjadi ba tanpa a, ma menjadi mim. Lalu memperkenalkan tanda tasydid sebagai bentuk lain dari membuang bunyi vokal dengan diikuti tanda baca lain. Lalu sukun adalah membuang bunyi vokal, sementara tasydid adalah membaca double sebuah huruf. selanjutnya adalah karakteristik yang ketiga, analogi huruf. Yaitu adalah huruf hijaiyah dikenalkan dengan cara analogi. Misalnya huruf H sebagai perumpamaan sebagai perempuan hamil, dan jim sebagai apa yang ada di tengah perut. Perempuan hamil itu kan H, itu kan kayak perempuan hamil huruf H tuh. Sedangkan jim itu ada yang di tengah perut, yaitu janin. Nah, selanjutnya adalah Karakteristik yang keempat, contoh bacaan dari bahasa Indonesia. Contoh-contoh kata dan kalimat yang digunakan merupakan kata dan ungkapan dari bahasa Indonesia untuk memudahkan pelanggar bacaan. Selanjutnya karakteristik yang kelima, membaca dengan nyanyian. Yang bisa nyanyi saja. Contoh-contoh yang digunakan dalam sesi praktik membaca bisa dibaca dengan lagu. Jadi apabila sudah lancar ya membaca, mengenal sudah huruf-hurufnya, jadi bisa dengan nyanyian membacanya. Nah,
Terus membaca dengan lagu yang bisa diterapkan pada siswa dan anak-anak didik. Kekhasan. Metode ini digunakan terhadap orang-orang yang ingin bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang singkat. Huruf-huruf dikenalkan langsung dengan makhrajnya. Pendekatan bentuk huruf memudahkan mereka mengenal huruf hijaiyah. Contoh-contoh berasal dari kata dan ungkapan berbahasa Indonesia. Setelah belajar metode, mereka harus langsung membaca Al-Quran. Huruf dibaca hanya yang memiliki tanda baca, sementara huruf yang tidak ada tanda bacanya tidak perlu dibaca. Contohnya alif pada al-qamariyah dan alif lam pada al-samsiyah. Praktik membaca berupa doa-doa harian dan bacaan-bacaan dalam sholat, sehingga penggunaan buku dapat langsung melaksanakan sholat. Praktik membaca Al-Quran berupa surah-surah pendek yang sering dibaca dalam sholat berjamaah. Ya, di sini kita akan mengenalkan huruf berdasarkan bentuk klarifikasinya, yaitu huruf yang tidak bertitik, huruf dengan 1 titik, huruf dengan 2 titik, huruf dengan 3 titik, dan huruf dengan bunyi vokal O. Nah, itu adalah huruf dengan tanpa titik seperti A, H, Da, Sa, Ka, La, A, Ma, Wa, dan H. Selanjutnya adalah huruf dengan 1 titik. Huruf dengan 1 titik adalah Ba, Ja, Za, Za, Fa, Na. Selanjutnya huruf dengan 2 titik adalah Ta dan Ya. Selanjutnya huruf dengan 3 titik. Huruf dengan 3 titik yaitu Sa dengan Sya. Huruf dengan vokal O, Ro, Ho, Go, So, Do, To, Jo, Ko. Membaca huruf hamzah dan huruf tak marbutoh, yaitu huruf To bulat. Contohnya tolabata, madarosata, alata, ajarota, waladata. Di sini materi selanjutnya adalah cara membedakan bunyinya, yaitu hurufnya H dengan H, A dengan Ain, huruf Sa dengan Sin, dengan Sya dengan Sod. Terus huruf Ta dengan To itu berbeda. Terus dengan huruf Zal, Zai, Zo itu beda dengan huruf selanjutnya adalah huruf Kho, Go, Kof. Contohnya adalah Do, Zo, Za, Kha, Kho, Go, Go. Selanjutnya mengenal tanda baca. A, I, U. A, Ba, Ta, Sa, Ja. I, Bi, Ti, Si, Ji. U, Bu, Tu, Su, Ju. Selanjutnya adalah mengenal huruf tanwin, yaitu An, In, Un. Yang pertama adalah An. An, Ban, Tan, San, Jan. Yang kedua In. In, Bin, Tin, Sin, Jin. Yang selanjutnya adalah Un. Un, Bun, Tun, Sun, Jun, Hun. Selanjutnya mengenal huruf tanwin. Contohnya mengenal huruf tasdid. Contohnya Abban, Attan, Asan, Ajan, Ahan. Selanjutnya adalah materi yang ke-22 ini mengenal huruf hijaiyah asli yang tidak tanpa titik. Yang tidak tanpa harokat. Yang pertama alif, ba, ta, sa, ja, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Selanjutnya mengakhiri bacaan. Ketika mengakhiri bacaan, maka semua huruf dimatikan. Contohnya ahad, 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 ahad. Selanjutnya, kecuali tanda an pada akhir bacaan dibaca a dipanjangkan. Seperti contohnya
ahadan, yang dibaca ahada dipanjangkan. Sabahan, terus sabaha. Selanjutnya tanda ta yang berbentuk huruf H yang berada di akhir bacaan menjadi H bertanda baca sukun. Contohnya rohmata dibaca menjadi rohmah. Selanjutnya rohmatu dibaca jadi rohmah. Selanjutnya materi selanjutnya adalah praktik membaca doa harian. Contohnya ini bisa dengan lagu seperti yang di karakteristik tadi atau dengan nyanyian. Contohnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim.